Kawan-kawan dan teman-teman semua, minta waktunya sebentar saja. Nih, peringatan darurat, Indonesia sedang dalam keadaan bahaya banget guys. Ada sekeluarga yang pengen menguasai Indonesia guys. Sumpah, bahaya banget ini untuk masa depan kita. Mungkin untuk anak cucu kita kelak. Jadi ceritanya itu dimulai pada waktu Partai Gelora dan Partai Buruh mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk mengakomodir bahwa menghapuskan ambang batas untuk kepala daerah. Misalnya nih, ambang batas kepala daerah sekarang itu adalah 25% dari kursi anggota DPRD. Gitu aja kalian memahaminya. Nah, sehingga kayak ini nih tidak sehat untuk demokrasi. Karena apa? Cuma partai-partai tertentu yang bisa mengusung calon. Sehingga untuk pilihan calon gubernur ke depan, calon kepala daerah nih, cuma sedikit. Yang bisa cuma 2 atau 3. Bahkan ini bisa menjadi permufakatan yang sangat jahat. Semua partai politik itu bisa dilobi untuk mengusung satu orang calon melawan kotak kosong. Di sini sudah banyak kejadian beberapa daerah, ada sekitar 35 yang memakai konsep melawan kotak kosong. Jadi kalau pengen menguasai suatu wilayah, beli aja semua partainya. Ini tidak sehat lagi, tidak ada pembatasan untuk ambang batas. Jadi akibatnya itu kan kemarin MK menyetujui penghapusan ambang batas, tapi jadi MK itu membolehkan partai politik mengusung calon walaupun tidak ada kursi, asal dia memenuhi persenan sesuai dengan jumlah penduduk di provinsi tersebut. Contoh Jakarta. Jakarta itu penduduknya sekitar 10 juta. Jadi partai harus 7,5% memiliki kursi. Misalnya nih ya, bukan kursi, suara. Ini kan kemarin banyak nggak lolos kan ya. Itu banyak nih, misalnya 1% atau berapa persen. Itu bisa aja digabung. Misalnya Partai Umat gabung dengan Partai Gelora, Partai Buruh gabungan. Itu bisa misalnya udah tercapai 7,5% dari suara 10 jutaan penduduk Jakarta. Itu bisa mengusung calon gubernur. Tidak seperti Jakarta keadaan sekarang. Itu kacau banget guys. Cuma di lobi satu partai doang. Itu musuhnya bakalan jadi boneka, dan itu nggak sehat untuk demokrasi. Begitu juga ntar di provinsi-provinsi lain bakalan kayak gitu caranya se-Indonesia. Ini sudah kelihatan dari gelagat ini. Nih. Jadi MK sudah mengabulkan. MK tolak ubah syarat batas usia calon kepala daerah. Kaisang tak bisa maju Pilkada 2024. Jadi MK juga menolak batasan usianya guys. Jadi batasan usianya itu kan sudah fix 30 ketika dia mendaftar. Ibaratnya ambillah patokan seperti itu. Ini kan jadi Kaisang nih pengen maju jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Jadi Kaisang ini terancam tidak bisa maju jadi wakil gubernur. Akibatnya apa? Bapaknya panik karena putusan MK tersebut menghapuskan ambang batas yang cuma 7,5%. Terus tidak umurnya juga. Nih, panik dong bapaknya. Jokowi panggil Menkumham Supratman Andi Atgas ke istana hari ini. Itu kemarin kejadiannya. Gimana sih biar, ya anggaplah gimana sih caranya lobby-lobby biar anakku ini bisa maju segala macam. Ya dinasti guys, presiden kita ini pengen membentuk dinasti. Gibran sudah kemarin kita kan bagaimana mereka mencurangi usia wakil presiden. Ini lagi giliran nih Kaisang guys. Buka dong mata kalian. Akhirnya presiden memakai kekuatannya itu mengerahkan mengerahkan seluruh ketua partai koalisinya untuk meloloskan RUU Pilkada terbaru, yang mana ketika rencananya benturan yang MK ini akan dibentuk lagi undang-undang Pilkada terbaru. Jadi akan menolak putusan MK. Kayak gitulah bahasa simpelnya nih. DPR tak pakai putusan MK soal batasan usia, Kaisang tetap bisa melenggang di Pilkada. Gila banget gak sih? Bagaimana mereka mengangkangi konstitusi guys. Hasrat pengen berkuasanya sebegitu besarnya.
menghalalkan seluruh cara guys. Tolong kalian lihat, ini negara kita tidak sampai baik-baik aja. Dan ini bakalan menyebar ke seluruh Indonesia guys, bahaya banget. Akibat dari itu guys, yang mana manuver anggota DPR ini sangat jahat banget. Permufakatan yang mana kerjasama antara legislatif dan eksekutif itu sangat jahat untuk meloloskan RUU Pilkada terbaru guys nih. Jadi para buruh nih, buruh akan kembali turun ke jalan tuntut DPR dan KPU patuhi putusan MK. Nah, jadi rencananya besok para buruh nih akan demo besar-besaran. Wanda Hamidah, salah satu kader Partai Golkar, merasa hati nuraninya sakit guys. Akhirnya dia mundur dari Partai Golkar nih. I'm out of from Golkar. I don't wanna be in wrong side of history. I love my country too much. Indonesia is not for sale. Panjang umur perlawanan. Aku keluar dari Golkar. Aku tidak pengen menjadi sisi yang salah di dalam sejarah. Aku cinta negaraku, sangat-sangat cinta. Indonesia tidak untuk dijual. Panjang umur perlawanan. Ini story dari kakaknya Isyawana Sarasvati ini. Ada upaya dari kelompok Koalisi Indonesia Maju untuk memastikan bahwa pilkada di berbagai daerah melawan kota kosong atau calon independen yang tidak dikenal masyarakat alias boneka guys. Lalu poin selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengusulkan pada Selasa kemarin bahwa partai politik tidak perlu punya kursi di DPR untuk mengajukan calon kepala daerah. Maka bisa jadi ada lebih banyak calon baru. Ini artinya demokrasi yang sehat kan guys. DPR akhirnya memutuskan hari ini mereka akan melakukan rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Beberapa pihak merasa revisi ini dilakukan untuk menganulir putusan MK yang membolehkan banyak calon untuk kepala daerah. Kita harus sebarkan agar banyak orang sadar kalau kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita harus dorong supaya undang-undang tidak diubah sesuka hati demi syahwat politik. Dari akun Twitternya Abdur nih, mohon info kalau ada aksi ke DPR dan negara. Abdur bakalan turun besok untuk demo. Lalu nih Bintang Emon menarik. Nih dia mau ikutan juga Bintang Emon. Banyak juga netizen yang ikutan turun. Besok dominasi demonya itu bukan mahasiswa guys, karena mahasiswa sedang dikerangkeng sama rektornya, dikekang kebebasan berekspresi, dibungkam intinya lah. Jadi besok bakalan banyak masyarakat sipil dan akademisi bersatu. Paling beberapa kampus doang yang bisa turun. Ini undangan dari Partai Buruh guys. Nih. Ini dari dosen UI guys, dosen hukum nih, darurat. Catatan untuk mahasiswa-mahasiswiku, aku mengingat minggu depan pokoknya kembali dimulai. Saya dukung dan support aktivitas dan perjuangan kalian untuk melawan ketidakadilan, menjunjung etika dan integritas serta menyuarakan suara rakyat guys. Didukung sama dosennya. Lalu juga dari Kontras nih, komunitas untuk orang hilang dan pelanggaran HAM nih juga nih. Nih mulai Kamis, mulai besok nih bakalan turunan ke DPR dan ke kantor KPU. Ini juga Mbak Najwa Shihab nih bersuara speak up peringatan darurat. Seorang Najwa Shihab guys, tentu kita tahu kredibilitasnya. Mamat Al-Katiri juga guys. Gas, yuk kita gas. Seorang seperti kita tahu soft gun-nya di mana-mana, siap turun besok, full support. Supply segala semuanya terjamin buat kalian. Dan yang perlu diingat ya, buat kalian yang mau mau aksi besok, nih dicatat. Perlu diingat nih, di pause aja ya. Dan juga kita yang jauh, yang nggak bisa ikut gabung, kita rame-ramekan, suarakan ini di media sosial kita masing-masing guys. Jangan diam aja, sumpah. Negara kita sedang darurat, ada sekelompok keluarga yang menghalalkan segala cara ingin menguasai Indonesia guys. Ini bakalan terjadi juga di di seluruh provinsi Indonesia hingga kabupaten guys. Pokoknya kita cegah ini. Ini dinastinya luar biasa banget guys.